Hai adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Kak Putri di sini. Gimana kabar kalian semuanya? Baik-baik aja? Kak Putri berharap kita semua baik-baik aja ya. Nah, adik-adik semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk bersorak-sorai dan bersukacita untuk memuji nama Tuhan? Dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, semuanya yang sudah siap memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Kita siapkan diri kita untuk memuji nama Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan minggu pagi hari ini yang begitu indah Tuhan, yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Kami memuji nama Tuhan, kami mau bersukacita atas nama Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki hati yang sukacita, dan kami boleh memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji nama-Mu, bersorak-sorai akan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Nah, adik-adik semuanya, kita mau pujikan pujian kesukaan bagi dunia. Nah, di Natal, di minggu kedua ini, kita mau lebih lagi bersukacita untuk menyambut kelahiran Tuhan kita. Kesukaan bagi dunia. Tetap bangkit berdiri, kita pujikan dengan sukacita dengan bertepuk tangan. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Nah, adik-adik semuanya, kita boleh bersyukur akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita percaya bahwa Yesus Kristus sudah lahir dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, dan di dalam dunia ini. Kita percaya bahwa dengan lahirnya Tuhan Yesus menjadi penebus bagi umatnya. Dia lahir untuk kami. Sama-sama kita pujikan pujian ini ya adik-adik, dengan semangat dan sukacita untuk memuji nama Tuhan. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sahabat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sahabat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Nah, adik-adik semuanya, kita percaya bahwa Yesus lahir untuk menebus setiap anak-anaknya. Nah, tetap bangkit berdiri, kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kita sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kita sama-sama pujikan, hai siarkan di gunung. Sama-sama kita mau pujikan ya adik-adik. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Nah, silakan duduk adik-adik semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh bersuka cita, kalau kami boleh memuji nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang semakin tinggi dan semakin dipermuliakan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan dari sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu untuk boleh memberkati dan mengajar setiap kami, Tuhan Yesus. Dan bila kami sebagai anak-anak-Mu boleh memiliki hati dan juga telinga yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Dah, jumpa lagi dengan Lose Yoel ya. Nah, minggu yang lalu Lose Yoel memimpin pujian. Kali ini kalian sudah memuji nama Tuhan bersama Kak Putri. Ya. Minggu ini adalah minggu kedua bulan Desember. Itu artinya adalah minggu depan kita akan merayakan Natal bersama-sama lewat Zoom kelas kita. Nah, adik-adik, di dalam minggu depan juga nanti Lose akan kirimkan satu buah paket untuk kalian semua ya. Jadi tolong adik-adik semua hubungi guru-guru kelasnya masing-masing ya. Ya, nantikan paketnya itu hadir di rumah kalian masing-masing. Nah, adik-adik, hari ini Lose akan bercerita adik-adik. Waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia itu di sebuah kandang. Tentu kandangnya itu kandang yang kotor adik-adik. Kandang yang tidak bagus. Kalau adik-adik disuruh milih pun juga tidak mau kan. Misalnya adik-adik ini lahir di kandang, tidak mau pasti adik-adik ya. Nah, tapi pertanyaan Lose untuk kita semua adalah, tatkala Tuhan Yesus lahir ke dunia, kira-kira siapa yang pertama kali menjenguk Tuhan Yesus adik-adik? Wah, kalau kalian misalkan gitu ya, pernah enggak sih kalian itu bersama papa mama menjenguk misalkan temannya papa mama ada yang melahirkan? Kalian tentu pernah kan menjenguk bayi yang sudah lahir? Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus lahir, ada yang menjenguk adik-adik. Kira-kira siapa yang menjenguk ya? Orang Majus kah? Atau orang-orang yang ada di sekitar pada waktu itu? Pemilik penginapan mungkin, atau mungkin pemilik kandang adik-adik. Ayo siapa? Nah,
Ada yang sudah menjawab dengan betul, itu saya kira ya. Betul sekali. Yang menjenguk Tuhan Yesus pertama kali adalah para gembala, adik-adik. Wah, kira-kira para gembala ini tahu dari mana berita kabar Tuhan Yesus telah lahir ke dunia? Dari siapa, adik-adik? Apakah papa mama Tuhan Yesus pada waktu itu berteriak, "Hore, anakku lahir, hore," begitu? Atau justru bagaimana? Adik-adik, lo sebagai tahu ya, ketika Tuhan Yesus lahir, ada malaikat Tuhan itu menjumpai para gembala. Bagaimana kisahnya? Yuk kita lihat sama-sama. Kelahiran Yesus Kristus. Kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, adik-adik semua, tentu adik-adik sudah mendengarkan cerita tadi dengan baik.
Adik-adik, Natal itu berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Hanya itu yang harus kita ingat, adik-adik. Jangan ada hal-hal yang lain, misalkan hiasan. Jadi apa yang kamu nantikan di saat Natal? Bukan hadiah, tapi justru lahirnya Tuhan Yesus yang menjadi poin utama di dalam perayaan Natal kita. Meskipun kita saat ini dalam masa pandemi, adik-adik, kita tetap harus fokus menyambut kelahiran Sang Juru Selamat di dalam dunia ini. Jadi Natal itu bukan identik dengan Santa Claus, pohon Natal. Itu memang nuansa maupun suasana di hari Natal. Tapi itu bukan hal yang utama. Meskipun adik-adik di rumah, aduh loh saya enggak punya pohon Natal yang bisa dihias. Enggak apa-apa. Loh saya enggak punya baju merah yang bisa saya pakai saat Natal. Enggak masalah. Yang justru lebih penting adalah hati kita menyambut Tuhan Yesus yang sudah lahir di dalam dunia ini, adik-adik. Itu yang harus kita beritakan. Bukan soal hiasannya, bukan soal backgroundnya, bukan soal hadiah apa ya Natal tahun ini. Bukan itu. Tapi justru kelahiran Tuhan Yesus dalam dunia lah yang harus kita beritakan kepada semua orang. Karena lahirnya Tuhan Yesus itu menjadi harapan buat kita yang percaya kepada Dia. Nah, adik-adikku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, di dalam minggu ini Lose ingin menyampaikan bahwa di saat kita menantikan hari Natal, merayakan Natal nanti di tanggal 20, pastikan hatimu sudah siap untuk menyambut Tuhan Yesus yang lahir ke dunia. Adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, di saat pandemi ini Lose mengajak kalian di tengah-tengah kesederhanaan kita, yuk kita tetap merayakan Natal meskipun kita berada di rumah masing-masing. Yuk kita sama-sama menyambut Tuhan Yesus meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, Lose kepingin di momen Natal di tahun ini, adik-adik semua, baik adik-adik yang punya koko, punya meme, maupun adik-adik yang nggak punya koko dan meme, tetap bersuka cita di dalam menyambut Natal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Yuk, Lose ajak kita semua tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Bila malaikat Tuhan mengabarkan kepada gembala tentang kelahiran-Mu, ajarkan kami juga untuk boleh mengabarkan kelahiran Tuhan. Natal itu berarti mengabarkan kelahiran Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Natal bukan berarti suasana, nuansa yang kami cari, tapi justru Natal kami hendak menyambut Engkau dalam dunia ini. Tuhan, tolonglah adik-adik semua yang boleh belajar firman-Mu hari ini, kiranya mereka mengerti bahwa makna Natal sesungguhnya bukan hadiah, bukan nuansa, bukan baju yang baru, bukan pohon Natal, tapi makna Natal sesungguhnya adalah lahirnya Sang Juru Selamat di dalam dunia ini. Tuhan, tolonglah kami semua memahami hal itu, biarlah hikmat Tuhan menuntun kami semua. Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, seperti yang Lose sudah katakan dalam bagian firman Tuhan tadi, minggu depan kita akan bersama-sama mengikuti perayaan Natal Komisi Anak GKT Nazaret. Wih, ini yang kutunggu-tunggu kan? Dan tentu adik-adik juga menunggu-nunggu hari itu. Nah, adik-adik, ada sedikit perbedaan dengan Natal-Natal sebelumnya, di mana di tahun ini kita akan merayakan Natal di rumah kita masing-masing. Wah, jadi kapan lagi kita bisa merayakan Natal di rumah, adik-adik? Wah, kalau tidak tahun ini tentunya. Nah, adik-adik, di dalam minggu depan, Lose Sekolah Minggu akan mengirimkan, akan gerilya ke rumah kalian, gitu ya. Nanti kalau Lose-nya kesulitan datang ke rumah, nanti adik-adik akan dihubungi oleh Lose-nya. Nah, adik-adik sekalian, kali ini
Di Natal ini tanggal 20 Desember mendatang kita akan mengadakan perayaan Natal Zoom Class. Wah, keren banget tuh ya. Apa aja acaranya? Nantikan di tanggal 20 Desember jam 10.30 ya, oke ya. Nanti ada persiapannya begitu. Adik-adik siapin semuanya. Kita mau Natalan di rumah kita masing-masing ya. Jadi khusus minggu depan adik-adik semua pakai baju merah. Wah, gitu. Kayak Lose gini ya. Yang masih ada baju merahnya To Be Like Jesus, adik-adik juga boleh pakai itu. Oke ya, supaya kita semua nuansanya merah. Kita merahkan semua layar di HP kita gitu ya, di handphone kita. Jadi semuanya pakai baju merah. Jangan lupa ya, nanti kalau tidak pakai baju merah nanti akan dapat sesuatu dari Lose. Apa itu? Nanti gitu ya. Oke ya? Oke gitu adik-adik ya. Jadi ingat baik-baik tanggal 20 kita akan ada perayaan Natal Zoom Class. Oke ya. Password dan kode Zoom-nya nanti akan dibagikan oleh Lose kelas kalian. Oke? Ya. Selamat menanti tanggal 20. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati setiap kita semuanya. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Adik-adik boleh minta tolong papa mamanya untuk membantu persembahan adik-adik semuanya ya. Sama-sama kita mempujikan pujian terima kasih Tuhan sambil kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita bersyukur akan kebaikan Tuhan. Sama-sama kita mempujikan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sama-sama kita mau berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertainya Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan yang terbaik melalui persembahan kami yang semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap papa mama kami, keluarga kami, dan juga Engkau memberkati persembahan kami, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan dan dapat memperluas kerajaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga kami, papa mama kami, adik-adik kami, kakak-kakak kami, Tuhan Yesus, biarlah kami semua boleh mendapat perlindungan yang daripada Tuhan. Tuhan yang selalu memberkati setiap kami, dan juga Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami boleh berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Nah, adik-adik semuanya, kita sudah beribadah, kita sudah memuji Tuhan, dan kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Aduh, aku grogi. Panas. Sampai ketemu lagi langsung ya. Sampai ketemu lagi minggu depan itu Natal. Iya, Natal. Bukan 25 kan? Enggak. Minggu depan 20. 1, 2, 3, go. Nah, adik-adik semuanya, ibadah kita pada pagi hari ini sudah disertai oleh Tuhan dari awal sampai akhirnya. Nah, adik-adik jangan lupa ketemu lagi di ibadah GKT Nazaret Kids minggu depan di tanggal 20 Desember, ibadah Natal Komisi Anak. Jangan lupa ya, siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk boleh mengikuti ibadah Natal Sekolah Minggu di minggu ke depan. Jangan lupa ingat 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Stay healthy, stay positif, dan stay worship. Sampai ketemu di minggu depan ya adik-adik. Bye, God bless you.